Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on paket tracer yang berjudul 9.3.3 HSRP Configuration Guide. Nah, jadi di sini udah ada addressing table, lalu di sini ada objektifnya, dan ada background skenario. Nah, di sini ada objektif. Nah, di tujuannya saat ini adalah dalam aktivitas paket tracer ini, Anda akan mempelajari cara mengonfigurasi hot standby router protokol HSRP untuk menyediakan perangkat gateway default redundant bagi host di LAN. Setelah mengonfigurasi HSRP, Anda akan menguji konfigurasi tersebut untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default redundant jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia. Nah, yang pertama yaitu konfigurasikan router aktif HSRP, konfigurasikan router siaga HSRP, lalu verifikasi operasi HSRP. Di sini ada latar belakangnya yaitu Spanning Tree Protocol menyediakan redundansi setiap loop antar switch dalam LAN. Namun, protokol ini tidak menyediakan gateway default redundant untuk perangkat pengguna akhir dalam jaringan router. The gateway mengalami kegagalan. First Hop Redundant Protocol FHRP menyediakan default gateway redundant untuk perangkat akhir tanpa memerlukan konfigurasi penggunaan akhir tambahan dengan menggunakan FHRP. Dua atau lebih router dapat membagi alamat IP virtual dan alamat MAC yang sama dan dapat bertindak sebagai satu router virtual. Host di jaringan dikonfigurasi dengan alamat IP bersama sebagai gateway default mereka. Dalam aktivitas paket tracer ini, Anda akan mengkonfigurasi hot standby routers protokol HSRP Cisco yang merupakan sebuah FHRP. Nah, Anda akan mengonfigurasikan HSRP pada router R1 dan R3 yang berfungsi sebagai gateway default untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Saat mengonfigurasi HSRP, Anda akan membuat gateway virtual yang menggunakan alamat gateway default yang sama untuk host di kedua LAN. Jika salah satu router gateway tidak tersedia, router kedua akan mengambil alih pengguna alamat gateway default yang sama dengan yang digunakan oleh router pertama. Karena host di LAN dikonfigurasi dengan alamat IP gateway virtual sebagai gateway default, host akan mendapatkan konektivitas kembali ke jaringan jarak jauh setelah HSRP mengaktifkan router yang tersedia. Langsung saja di sini masuk ke step pertama, yaitu go to the desktop of PCA and open command prompt ini untuk trace the path to the web server from PCA atau lacak jalur ke server web PCA. Jadi kita PCA, lalu kita buka command prompt, nah terus kita disuruh tracer 209 165 226. Nah, di sini dia akan tracing route untuk ke 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops. Nah, terus ini ada beberapa jalur, lalu trace-nya complete. Lalu di sini ada perangkat apa saja yang berada di jalur PCA ke server web. Gunakan tabel pengamatan untuk menentukan nama perangkat. Nah, di sini dia ada R1, R2, dan inet. Ya, ini inet 10.100.102. Terus ada R1, di sini 192.168.11. Lalu di sini ada R2,
yaitu 10.112. Nah, langkah kedua yaitu lacak jalur ke server web. Ini langkah kedua. Lacak jalur. Repeat the process in step 1 from. Jadi kita repeat ya, kita trace. Terus 209.125.226. Nah, di sini kita ulangi proses yang sama. Itu ini 3 R2 dan oke. Jadi di sini ada jalurnya yaitu di R3, R2 dan INET. Ya, nih 192.108.13 itu milik R3, lalu 10.112 itu milik R2, 10.100.102 itu milik INET. Oke, selanjutnya observe the network behavior when R3 becomes unavailable. Jadi amati perilaku jaringan saat R3 tidak tersedia. Pilih alat hapus dari dua alat paket tracer dan hapus tautan antara R3. Nah, di sini itu hasilnya adalah perintah tracer tidak dapat ditentukan jalur ke server web karena jalurnya telah dirusak karena udah dihapus ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja ke part kedua yaitu konfigurasi HSRV aktif dan standby router. Langkah yang pertama yaitu konfigurasikan HSRV pada R1. Konfigurasikan HSRV pada interface LAN G01 di R1. Jadi di sini kita buka R1. Lalu kita enable config terminal, lalu kita masuk ke interface 0/1. Nah, di sini spesifik HSRV protocol version number the most recent version is version 2. Oke, jadi kita masukin standby version 2. Nah, konfigurasikan alamat IP gateway default virtual. Alamat ini harus dikonfigurasikan pada semua host yang memerlukan layanan gateway default. Alamat ini menggantikan alamat antarmuka fisik router yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada host-host tersebut. Beberapa instance HSRP dapat dikonfigurasikan pada satu router. Anda harus menentukan nomor grup HSRP untuk mengidentifikasi antarmuka virtual antar router dalam satu grup HSRP. Nomor ini harus konsisten antar router dalam grup tersebut. Nomor grup untuk konfigurasi ini adalah 1. Jadi kita akan memakai nomor standby 1 IP 192.168.1.254. Nah, ini selanjutnya kan udah, lalu kita tetapkan router aktif untuk grup HSRP. Router inilah yang akan digunakan sebagai perangkat gateway, kecuali jika router tersebut mengalami kegagalan atau jalur ke router tersebut menjadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Tentukan prioritas antarmuka router. Nilai defaultnya adalah 100. Nilai yang lebih tinggi akan menentukan router mana yang merupakan router aktif. Jika prioritas router dalam grup HSRP sama, maka router dengan alamat IP tertinggi yang dikonfigurasikan akan menjadi router aktif. Gunakan standby 1 priority 150. R1 itu
itu dia akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari dua LAN akan menggunakannya sebagai default gateway. Jika router aktif ingin melanjutkan peran tersebut saat tersedia kembali, konfigurasikan router tersebut untuk mendahului layanan router siaga. Router aktif akan mengambil alih peran gateway saat beroperasi kembali. Nah, kita masukkan standby. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah prioritas HSRP R3 ketika ditambahkan ke grup HSRP 1? 100 yang merupakan nilai default. Langkah kedua di sini kita konfigur HSRP on R3. Konfigurasikan R3 sebagai router siaga. Konfigurasikan interface R3 yang terhubung ke LAN 2. BRRRR3. Terus kita 1, 2, 5. So, dan show dan ya ini show terlihat seperti ini 5 set change. Oke, lalu di step 3 kita lihat di R1 dan R3 R1 and 5. Nah, ini step change. Nah, di sini verifikasi HSRP dengan menjalankan perintah show standby pada R1 dan R3. Verifikasi nilai untuk peran HSRP, grup alamat IP, virtual gateway, permisi, dan prioritas. Perhatikan bahwa HSRP juga mengidentifikasi alamat IP, alamat IP virtual gateway, permisi, dan prioritas. Perhatikan bahwa HSRP juga mengidentifikasi alamat IP router aktif dan siaga untuk router tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan dengan menggunakan output yang ditujukan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Router manakah yang merupakan router aktif router R1? Lalu berapa alamat MAC untuk alamat IP virtual, yaitu 0000C9F F001. Berapa alamat IP dan prioritas router siaga? Alamat IP adalah 192.168.1.3, lalu prioritasnya adalah 100. Gunakan perintah show standby brief pada R1 dan R3. Mana nih? Show standby brief.
Nah, di sini terlihat menunjukkan standby singkat. Selanjutnya, ubah alamat gateway default untuk PCA. Alamat mana yang harus digunakan? 192.168.1.254. Kita ubah tadi. Kita masukkan juga satu 125. Kita ganti kita ganti IP, lalu di sini kita ganti jadi 125. Nah, terus isi juga default satu. Oke, di sini udah compression 100%. Cek kristalnya. Nah, di sini udah 100%. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, verifikasi pengaturan baru lakukan dari PCA dan PCB ke server platform. Pingnya berhasil. Ya, pingnya berhasil. Bagaimana bagian 3 amati operasi ASRP. Kita buka prompt perintah dan masukkan rasa 509.1.200. Nah, apakah jalur berbeda dari jalur yang digunakan sebelum ASRP dikonfigurasi? Ya, jalur sekarang memiliki R1, bukan R3. Oke, kan sudah 100%. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.